Tahun ular kayu yang bisa sangat berbahaya rupa-rupanya menjadi penyebab terjadinya banyak hal besar. Sifat ular yang tenang tapi menyimpan maut juga sangat membahayakan. Sebab datang tanpa kata, menghilang dengan segala bencana. Ular kayu juga mengisyaratkan terjadinya banyak bencana alam, bukan sekedar bencana kecil tapi bencana besar. Salah satu yang ditakutkan ialah terjadinya gempa megatrash yang diyakini bisa menghancurkan apa saja. Selain sebagai tahun ular kayu, 2025 juga menjadi tahun karma yang bahkan berpotensi menjungkir balikan fakta. Tapi benarkah tahun ini juga akan terjadi krisis moneter? Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari musibah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Bencana alam rupa-rupanya belum ingin mereda. Sinyal suasana yang semakin berat tampak sangat nyata, sehingga semua harus berhati-hati dalam menjalani hari-hari. Tahun ular kayu sesungguhnya sudah mengisyaratkan terjadinya banyak bencana alam. Secara batin, ular kayu adalah tahun yang sulit dijinakan. Banyak peristiwa alam yang berat-berat sehingga harus semakin waspada. Apalagi sifat ular kayu yang tenang, seolah tanpa perlawanan, justru menyimpan energi pembalasan yang mematikan. Celakanya dari balik semua musibah yang bisa ditemui adalah kegamangan semua orang. Ular itu sifatnya adalah tenang, tapi juga bisa menggigit kapan aja dan berbisa mematikan. Karena berkaitan dengan ular yang kalau dilihat secara psikologisnya itu ular yang mematikan dan juga berbisa dan berbahaya, tentunya ini juga di tahun ini akan banyak sekali musibah yang akan menimpa, ya, khususnya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya. Dan pasti di balik musibah ini juga akan ada kehebohan-kehebohan lain yang nantinya kita juga tidak akan pernah mengira dan menduga-duga, ya. Kehebohan demi kehebohan akan terus terjadi. Sementara itu bencana alam masih menjadi ramalan favorit karena potensinya sangat besar. Salah satu yang sangat membahayakan jika terjadi gempa super besar yang dikenal sebagai gempa megatrash. Sebab setelah terjadi gempa, akan banyak yang harus dikelola dengan cara baru. Dan juga di sini aku melihat akan adanya juga disusul dengan adanya air yang tinggi yang menandakan akan adanya bencana tsunami atau megatrash. Kita sedang menunggu kapanpun bisa terjadi, dan kalau aku meyakini bahwa megatrash itu akan terjadi di tahun ini. Dan juga kita yang aku waspadai adalah di sekitaran bulan 5, 6, 7, 8 sampai menjelang nanti pergantian akhir tahun ini, kita tetap dalam posisi waspada. Tapi aku melihat ada tanda-tanda bahwa megatrash itu akan terjadi di bulan 5, 6, ya. Akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang tadinya menyatu akan berpencar atau menjadi suatu pulau yang sendiri-sendiri, ya, kepulauan sendiri-sendiri, ya. Dan ini juga akan terjadi di wilayah bagian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di sini di wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta aku melihat di sini potensi terbesarnya adalah di wilayah bagian NTT, NTB, Bali. Gunung-gunung besar di Pulau Jawa sedang berada dalam suasana tidak nyaman.
Saat ini para penjaga gunung-gunung keramat itu bukan orang sembarang. Beberapa daerah yang memiliki gunung berapi disarankan untuk meningkatkan kehati-hatiannya. Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur harus selalu waspada karena epicentrum gempa ada di daerah-daerah tersebut. Ya, dan kemudian di sini gunung meletus ini hampir aku melihat adanya gunung di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bagian Sumatera dan juga wilayah lainnya pun yang nanti akan berbentuk melingkar ya. Jadi nanti lavanya itu kalau kita lihat dari atas itu akan berbentuk lingkaran. Itu juga yang menandakan akan adanya perpecahan bagian darat ya. Artinya akan ada perpecahan antara bagian provinsi satu dengan provinsi yang lainnya dan satu daerah untuk menjadi suatu provinsi, maka akan terpecah-pecah. Gempa megatrash yang sangat menakutkan diramal bakal segera terjadi. Tsunami yang berasal dari gempa super besar mengancam sejumlah pulau yang akan tenggelam. Tapi bersamaan dengan hilangnya beberapa pulau, akan ada pulau-pulau baru yang bermunculan dari dasar laut. Kemunculan pulau yang lama tenggelam sekaligus sebagai awal datangnya dunia baru yang jauh lebih canggih. Semua yang beraroma modernitas selanjutnya akan berada di pusaran zaman peralihan. Sesuatu hal yang besar yang aku yakinin ini adalah akan ada suatu gelombang yang sangat besar, gelombang air yang sangat besar yang kita tandai bahkan ini akan terjadinya megatrash atau tsunami besar. Dan setelah pasca dari tsunami tersebut atau megatrash tersebut akan ada suatu peradaban baru yang pernah hilang akan muncul ke permukaan. Itu kenapa aku bilang tadi kenapa gunung-gunung meletus, karena itu adalah ada sesuatu hal energi besar dari gunung tersebut yang memang akan muncul yang menandakan suatu akan adanya satelit ya. Aku lihat di sini ada radar satelit, radar dan energinya sangat kuat sekali yang berkaitan dengan ya akan datangnya masa pergantian dan peralihan untuk ke masa ataupun zaman yang lebih canggih lagi. Dan itu tadi seperti aku bilang akan adanya masa peralihan dari zaman sekarang ke zaman yang lebih modern dengan peradaban robot. Menuju pertengahan tahun yang juga harus digarisbawahi adalah bencana yang berasal dari gunung api. Secara lebih tragis, Velin Ratu Ayu melihat akan adanya tarung gunung. Peristiwa ini mengisyaratkan adalah letusan kembar terjadi di beberapa gunung keramat yang dimulai dari Jawa Barat. Gunung meletus yang biasanya diikuti oleh erupsi di tempat lain bakal menjadi peristiwa maut jika terjadi bersamaan letusan gunung yang berbeda. Kemudian akan adanya gunung meletus, lava yang tentunya di sini juga hampir ya dalam waktu yang bersamaan ya akan ada gunung meletus dalam waktu yang bersamaan. Dan aku lihat di sini gunung itu nanti akan berbentuk lingkaran yang berarti adalah kita akan ya yang menandakan bahwasanya akan ada sesuatu hal di balik gempa dan juga meletusnya gunung ini akan ada suatu ya desa atau negara yang nantinya akan terpisah dari wilayah bagian-bagian tertentu ya. Bencana-bencana besar yang belum pernah terjadi mengintai dari balik fenomena-fenomena mistis. Velin Ratu Ayu bahkan melihat bencana besar justru membangkitkan kembali peradaban lama. Tapi benarkah Indonesia akan bertemu krisis moneter yang sangat berat? Lantas, apa makna tahun 2025 ini sebagai tahun karma? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Zaman peralihan menuju era baru yang didominasi digital, suasana kebatinan semua orang memang seperti sedang tidak menentu. Zaman baru yang menjadi pintu untuk meninggalkan segala hal yang tidak baik sudah mulai terlihat sinyal-sinyalnya.
Dalam pandangan mata batin Velin Ratu Ayu, selama musim peralihan akan banyak peristiwa besar yang mengejutkan. Apalagi tahun ini merupakan tahun karma, sehingga berlombalah mencari pahala. Tahun karma memang mengisyaratkan untuk tidak main-main, sebab bangsa ini sedang bersiapkan diri menghadapi situasi dunia yang sedang penuh kekacauan. Maka aku bilang tahun 2025 ini adalah tahun penuaian karma. Maka bagi siapa-siapapun yang pernah melakukan suatu kejahatan-kejahatan, lambat laun tahun ini maka akan terungkap, ya, akan terekspos, terungkap, bahkan akan adanya karma buruk yang akan dia tuai di tahun ini. Jadi hati-hati, kalau aku melihat di sini adanya semacam gerbang langit, ya, gerbang langit yang terbuka. Karena ketika gerbang ini terbuka, maka itu di situ sudah akan ada yang namanya karma. Jadi saat ini di fase 2025 adalah fase pembersihan dari karma-karma buruk kita di masa lalu. Benar, tahun karma yang sangat berbahaya sedang menunaikan tugasnya menyaring semua orang siapa saja, sehingga ditemukan orang-orang yang masih memiliki budi pekerti. Bersamaan dengan berjalannya tahun karma, akan ada peristiwa-peristiwa yang semula mustahil, tapi kini menjadi nyata. Salah satunya adalah krisis ekonomi yang dirasakan semakin berat. Antisipasinya hati-hati, ya. Dari sekarang kita harus persiapkan diri kita, karena kita akan dihadapkan pada peralihan, pada masa peralihan di mana teknologi canggih akan masuk ke Indonesia, bukan hanya ke Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan di sini juga akan adanya one order, artinya adalah akan ada satu negara yang aku lihat di sini yang akan memerintahkan dan akan menguasai, ya, keuangan ekonomi, ya. Bukan hanya berdampak di Indonesia, pastinya ini juga akan menyebabkan krisis moneter bagi seluruh, ya, seluruh bagian wilayah, bahkan seluruh dunia. Krisis moneter selanjutnya akan menjadi gejala global yang melanda nyaris seisi bumi. Di Indonesia, tanda-tanda krisis sesungguhnya sudah mulai terlihat, mulai dari berbagai bencana yang melanda hingga badai PHK yang terus terjadi. Dalam teropong batin yang dilakukan Velin, proses menuju perbaikan akan sangat sulit dilakukan. Setidaknya, sepanjang 3 tahun ke depan, krisis akan semakin berat. Puncaknya adalah dalam 3 tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya krisis moneter yang menandakan adanya pemutusan hubungan kerja, ya, dan di tahun ini masih akan menyerebak, ya, yang namanya kasus PHK ini akan semakin banyak di tahun ini sampai dengan 3 tahun ke depan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya bencana tidak menyentuh tubuh kita sehingga selamat dari amukan malapetaka? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Semakin mendekati akhir bulan April, suasana alam sedang tidak aman. Sejumlah bencana diprediksi datang di saat yang tidak tepat. Sementara itu yang bisa dilakukan agar terhindar dari segala rupa bencana ialah mempertebal keimanan. Maka mari kita kembali kepada Tuhan kita masing-masing dan kita bertaubat, kita bersama-sama, ya, agar terhindar dari musibah apapun itu. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan kembali ke jalan Tuhan kita. Apa boleh buat dalam menghadapi segala bencana, yang bisa dilakukan adalah berserah diri kepada Tuhan. Sebab memang tidak ada yang bisa diperbuat selain bertobat, kemudian menjalankan semua perintah ibadah.
Selama berada dalam doa-doa kepada Yang Maha Memiliki Hidup adalah cara terbaik menghadapi bencana yang pada hakikatnya adalah ujian. Selebihnya, berlakulah eling lan waspada. Yang masyarakat harus lakukan adalah kita tetap waspada dimanapun kita berada ya. Kemudian kita tetap ya untuk menebalkan keimanan kita tentunya dengan sholat, kemudian bersalawat, dan kita juga harus bertaubat. Karena suatu bencana adalah suatu peringatan bagi kita, sesungguhnya alam sedang tidak baik-baik saja, dan kemurkaan alam semesta juga diakibatkan karena kerusakan-kerusakan yang memang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Bencana besar sedang menyasar sejumlah besar daerah di tanah air. Antara bulan Mei hingga Juli juga diramalkan oleh Velin Ratu Ayu bakal terjadi megatrash yang meluluh lantahkan pulau-pulau. Jadi mari mendekatkan diri pada Tuhan sehingga segala kemungkinan buruk bisa dimintakan untuk tidak terjadi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.